Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Lina Folina Rodatul Jannah dengan NPM 2110631110139 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam yang insya Allah pada kesempatan kali ini menyajikan video tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis guna memenuhi tugas UTS hadis Tarbawi. Yang kita ketahui, kepemimpinan perempuan masih menjadi kontroversi bagi sebagian kalangan. Dalam hal tersebut, sebagian ulama berpendapat ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkan. Lalu bagaimana Islam memandang kepemimpinan perempuan? Disebut dalam hadis tersebut, hadasana Utsmanu Hasami, hadasana Aufun anil Hasani, an bikalimati sami'tuha min Rasulihi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidtu an al-haqqa bihasabil jamali fauqatila ma'ahum qala la ma balagha Rasulullahi la yuhafiha qawmu wallahu amrahuhum ra'ah, yang artinya kami telah menceritakan oleh Utsman bin Al-Hasaim, kami diceritakan dari Auf, dari Al-Hasan, dari Abi Bakrah, berkata bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat pada saya dengan cerita yang telah saya dengar dari Rasulullah SAW pada pada waktu perang Jamal yang saya hampir ikut bersama kelompok perang Jamal. Lalu Abi Bakrah berkata, ketika Rasulullah SAW disampaikan kepadanya bahwa warga Persia telah dipimpin oleh Putri Kisra, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. Hadis di atas muncul diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendengar seorang perempuan di tanah Persia menjabat sebagai seorang pemimpin atau ratu. Ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah, sebagaimana tradisi yang telah turun-menurun dianut, pemimpin negara yang menggantikan pemimpin sebelumnya selalu laki-laki, tidak pernah sekalipun perempuan. Tetapi di tahun tersebut, perempuan atas nama Buwarah binti Sairawai mendobrak tradisi yang selama ini berlaku. Hal ini dikarenakan saudara laki-lakinya yang digadang sebagai pengganti kepemimpinan sebelumnya terbunuh dalam sebuah tragedi perebutan kekuasaan. Dilihat dari konteks sejarah, diketahui bahwa perempuan dahulu sangat tidak dihargai dan tidak dipandang sebelah mata. Sebelum Islam datang, perempuan memang dianggap tidak memiliki daya dan upaya. Posisinya berhenti pada tugas pokok melayani laki-laki kapanpun dibutuhkan. Hal ini berbeda jauh ketika Nabi Muhammad SAW diutus sekaligus mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Dalam kondisi tersebut, terkait dengan konteks disampaikan hadis Rasulullah SAW, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan perempuan pada waktu itu tidak akan efektif. Rendahnya kredibilitas, terutama terkait kompetisi kepemimpinan, merupakan faktor utama. Tidak adanya kewibawaan antara diskriminasi gender sangat berpengaruh dalam hal ini. Namun, jika dikaitkan dengan konteks kekinian, hal ini tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dalam konteks dan implementasinya, kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam secara umum masih menjadi kontroversi. Di satu pihak, ada pendapat yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum dan di luar rumah tangganya. Dan di satu pihak lagi, ada yang membolehkannya. Selanjutnya, pendapat para ulama tentang kepemimpinan perempuan. Ada beberapa pendapat dari ulama, antara lain, pertama, pendapat yang tidak membolehkan. Menurut Al-Razi,
menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu fisiknya. Menurut akal dan pengetahuan, laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan. Bahkan dalam pekerjaan keras dan berat, laki-laki lebih unggul. Yang kedua ada menurut Al-Khattabi mengatakan bahwa hadis Al-Bakrah mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Hal ini adalah konsekuensi logis dari ketentuan hukum Islam yang tidak membolehkan perempuan menikahkan dirinya sebagai mana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Sejarah mencatat banyak wajah-wajah perempuan yang berhasil sukses dalam memimpin, bahkan menduduki jabatan strategis dalam dunia pemerintahan. Misalnya ada Syajarah Ad-Dur, istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid, yang juga ikut memberikan sumbangsi politik di masa kekhalifahan suaminya. Ada cerita lainnya datang dari istri Nabi Muhammad SAW sendiri, yakni Syaidah Aisyah radhiyallahu anha, yang terjun langsung memimpin perang yang dikenal dengan Perang Jamal. Keterlibatan Aisyah sebagai pemimpin perang saat itu lagi-lagi mengkonfirmasi kepada kita hari ini bahwa perempuan diperbolehkan untuk maju sebagai seorang pemimpin. Sejarah suksesnya pemimpin perempuan di atas sejalan dengan teori manajemen modern yang mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mengorganisasikan semua elemen yang ada, termasuk elemen manusia, aset, pasar, dan unsur lainnya. Kriteria ini tidak membatasi apakah pemimpin itu merupakan seorang laki-laki ataukah perempuan. Yang menjadi garis besar adalah apabila perempuan mampu mengelola semua unsur manajemen di atas, maka layaknya baginya untuk menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya ada pendapat yang membolehkan. Menurut mazhab Hanafi dan Ibni Hazm al-Zahir mengemukakan bahwa persyaratan lelaki bukan mutlak kekuasaan kehakiman. Perempuan boleh saja menjadi hakim, akan tetapi ia hanya mengadili perkara di luar pidana berat atau kedudukan kisos. Hal ini karena perempuan dibenarkan menjadi saksi untuk perkara-perkara tersebut. Yang kedua ada menurut Ibnu Zahir Al-Tabari dan Al-Hasan Basri menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk menangani berbagai perkara, laki-laki tidak menjadi syarat bagi kekuasaan kehakiman. Bagi mereka, jika perempuan bisa menjadi mufti, maka logis kalau ia juga menjadi hakim. Tugas mufti adalah menjelaskan hukum-hukum agama melalui analisis ilmiah dengan tanggung jawab personal. Sementara hakim juga mempunyai tugas yang sama, tetapi dengan tanggung jawab negara atas dasar kekuasaan negara. Selanjutnya ada nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tersebut adalah pentingnya memilih pemimpin yang mampu memimpin dengan baik dan tidak hanya berdasarkan gender. Kepemimpinan yang baik memerlukan kemampuan khusus dan sifat-sifat yang sesuai serta tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat yang dipimpin. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin harus dilakukan berdasarkan kualitas, kinerja, dan kompetensi, bukan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Demikian pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.